sana. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, berapa sih jumlah total penduduk desa Kertaangsana saat ini? Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Desa Kertaangsana. Mudah-mudahan wawancara ini menjadikan satu pengalaman yang sama kita silaturahmi, kesananya menjadi ilmu pengetahuan tentang di pemerintahan, dan mungkin ini adalah salah satu tugas dari sekolah untuk mewawancarai setiap desa seperti ini. Terima kasih. Insya Allah kami akan jawab dengan data-data yang sudah kami siapkan. Kalau jumlah penduduk Desa Kertaangsana itu laki-laki terdiri dari 3.606 jiwa. Kemudian penduduk perempuannya 3.484 jiwa. Jadi jumlah keseluruhannya sampai hari ini itu adalah 7.090 jiwa. Jumlah kakak Desa Kertaangsana adalah 2.689 kakak. Itu. Selanjutnya, apakah ada tren pertumbuhan atau penurunan penduduk dalam 5 tahun terakhir di Desa Kertaangsana? Iya. Kalau penduduk jangankan 5 tahun, 1 tahun aja, dari kemarin tahun 2023 itu dari jumlah kakak aja 2.116, sekarang 2.689, sudah berapa persen ada kenaikan atau pertumbuhan. Kemudian juga untuk jiwa 2023 itu adalah jumlah 6.319, hari ini sudah 7.090 jiwa. Jadi ada pertumbuhan setiap tahunnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana komposisi penduduk berdasarkan usia? Kalau penduduk berdasarkan usia sampai hari ini mohon maaf karena kami juga belum 100% menerima laporan dari tiap-tiap posyandu, dari tiap-tiap ke RW-an juga. Ya, jadi baru terupdate beberapa kedusunan, ya baru 2 kedusunan. Jadi belum fix semua. Jadi setiap penduduk jiwa yang lahir itu dari 0 sampai dengan 12 tahun, ya ada berapa, laki-laki berapa itu lagi diupdate. Ya mudah-mudahan kami juga tuh akhir tahun ini itu sudah bisa sudah selesai. Tapi sampai hari ini kita juga bukan sungudon husnudon saja kepada Bapak RW sama Bapak RW yang belum menyerahkan datanya seperti itu. Ya. Pertanyaan yang keempat, ya. Apakah mayoritas penduduk desa ini bekerja di sektor pertanian, industri, atau jasa? Iya. Kalau penduduk Desa Kertaangsana sesuai dengan zona ya, bahwa Kertaangsana itu penduduknya mayoritas di pertanian. Untuk selanjutnya, yang kelima, bagaimana tingkat pendidikan penduduk di desa ini? Kertaangsana kalau dibandingkan dengan 10 desa yang ada di Kecamatan Jalindung, alhamdulillah ya, dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, termasuk adik-adik sekalian itu masuk di Desa Kertaangsana. Kemudian juga ada PT Perguruan Tinggi juga ada di Kertaangsana. Tapi kalau kita rata-ratakan dari keseluruhan Desa Kertaangsana dengan jumlah penduduk yang tadi itu dirata-ratakan tingkat pendidikannya itu baru nyampe SMA atau SMP, SMA kelas 1 SMA atau setara SMP kalau dirata-ratakan seperti itu. Ya. Pertanyaan yang keenam, apakah ada fasilitas kesehatan yang cukup untuk penduduk desa? Kalau fasilitas kesehatan di samping kita punya ada puskesmas di tingkat kecamatan, kemudian di desa ada pustu,
kemudian dari pihak swasta juga kita punya poskestren, kemudian untuk di tiap-tiap ke-RW-an, di tiap-tiap kedusunan itu kita punya posyandu masing-masing. Dengan posyandu ada 12 posyandu di Desa Kertaang sana untuk kesehatan. Ya, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, bagaimana akses penduduk desa terhadap air bersih dan listrik? Kalau air bersih, Kertaang sana 85% lah. 85% sudah memakai air bersih. Ada beberapa tempat yang mungkin karena keadaan alam dan lain sebagainya dengan sumur bor juga, alhamdulillah sumur bor sudah ada, kemudian sumur mata air biasa juga ada, yang baru sebagian lah. Tinggal kurang lebih yang belum tersentuh dengan air bersih itu kurang lebih 5-10% yang belum. Kalau listrik alhamdulillah sampai hari ini itu listrik sudah hampir 100% sudah pakai listrik. Lanjut, apakah penduduk desa memiliki akses terhadap layanan internet dan teknologi digital? Ya, alhamdulillah Kertaang sana sudah masuk era digital ya. Walaupun ini belum menyeluruh seperti itu, kita sangat paham sekali karena tentang digital internet itu tidak semua warga Kertaang sana paham tentang itu. Jadi baru tingkat mungkin tingkat menengah ke atas lah yang bisa menjalankan era digitalisasi itu seperti itu. Jadi alhamdulillah Kertaang sana itu kita punya BUMDes yang bergerak di bidang digitalisasi itu hampir sekarang itu sudah lebih 50% lah, hampir 60% warga Kertaang sana itu sudah digital seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi perumahan di desa ini? Apakah banyak rumah yang layak huni? Kondisi rumah di Kertaang sana tadi ya ada kondisi rumah yang bukan layak huni, yang tidak layak huni ya, seperti seperti yang contoh-contoh di daerah lain ada warga yang diam di kandang kambing dan lain sebagainya. Tapi Kertaang sana insya Allah tidak ada seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kenyataan di lapangan itu yang tidak layak huni menurut perbandingan dengan yang ada itu mungkin ada ya ada beberapa puluh lagi lah yang harus diperbaiki, yang mungkin termasuk kategori rumah tidak layak huni ya. Tapi alhamdulillah udah beberapa rumah yang sudah dibangun dengan program rumah tidak layak huni. Insya Allah ini juga tidak ada yang 100% yang tidak layak huni kayak kandang kambing atau kandang kerbau, itu tidak ada. Cuman dilihat dari perbandingan yang rumah yang ada itu masih ada berapa puluh lagi rumah yang kategori tidak layak huni. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada program dari pemerintah yang secara khusus ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa? Kalau program sebetulnya setiap tahun itu juga ada. Ya, tapi ya mohon maaf lah. Kalau program berjalan, kalau dulu ada sistem simpan pinjam, kita sudah laksanakan, ya akhirnya yang namanya simpan pinjam seperti itulah kita cancel lagi. Kemudian hari ini atau tahun-tahun ini ada program ketahanan pangan. Nah, itu juga ketahanan pangan itu buat untuk masyarakat. Kemudian ada setiap tahun juga pemberdayaan masyarakat, itu sudah ada, tapi tidak
satu desa Kertaaksana dengan jumlah penduduk segini, dengan pagu anggaran yang ada di desa Kertaaksana yang turun dari baik dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten itu tidak seluruhnya untuk mencukupi, tapi beberapa kelompok petani, kelompok peternak dan sebagainya yang sudah disupport oleh dana-dana seperti itu sudah berjalan alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat migrasi penduduk? Apakah banyak warga desa yang pindah ke kota atau sebaliknya? Kalau migrasi tentang penduduk ya yang urbanisasi di Kertaaksana itu sebetulnya tidak banyak, cuman ada berapa persen lah, persentase 0, sekian persen yang bekerja, ada yang bekerja di Kabupaten Sukabumi, ada yang bekerja juga di luar Kabupaten Sukabumi, berapa persen itu ada. Kemudian juga ada berapa persen yang bekerja juga di luar negeri, ya seperti itu. Tapi tidak banyak sih, itu cuman bekerja, bukan migrasi dengan pindah dan lain sebagainya, itu cuma bekerja saja dari satu saat, mungkin dia akan kembali lagi ke Kertaaksana. Pertanyaan selanjutnya, apakah desa ini memiliki sistem administrasi kependudukan yang teratur seperti KTP, kartu keluarga dan lain-lain? Ya, itu sudah satu pokok, satu kewajiban ya bagi warga negara, kemudian juga kewajiban juga bagi pemerintah. Insya Allah kalau KTP dan lain sebagainya, termasuk itu bukan KTP saja, kalau identitas ya betul ya KTP, kemudian identitas yang lainnya. Cuman kalau yang lain itu masuknya di kalau yang sudah 17 tahun itu sudah rata-rata sudah hampir semua sudah punya KTP. Kemudian yang belum itu mungkin yang 16 ke bawah itu ya sudah tercantum di kartu KK. Karena apalagi hari ini bulan-bulan ini sebentar lagi kita mau mengadakan pilkada serentak, jadi gencar dari pemerintah kabupaten juga bahwa pembuatan KTP itu disegerakan, malah bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat kemiskinan di desa ini dan program apa saja yang dilakukan untuk menguranginya? Ya, kalau kemiskinan ya kita lihatlah, kalau dilihat UMR juga ya, jangankan masyarakat biasa yang tidak bekerja ya, termasuk aparat desa juga kalau dilihat mungkin dengan UMR belum nyampe seperti itu ya. Ya, jadi istilahnya perangkat desa juga termasuk miskin kalau dilihat seperti itu ya. Karena gini, kalau masalah kemiskinan kita hitung satu bulan itu ya, satu bulan misalkan di keluarga kita ada 4, kita hitung makannya berapa gitu ya. Makannya berapa itu berurusan dengan beras ya, makan. Terus kalau ada yang sekolah itu untuk ongkos sekolahnya berapa, kemudian juga di rumah itu ada keperluan untuk masaknya. Sekarang kan rata-rata pakai gas ya, gas LPG itu berapa, kemudian token listriknya berapa, kemudian juga buat kadang-kadang airnya juga seperti itu, bayar listrik dan lain sebagainya. Kalau dilihat tentang kemiskinan itu ya seperti itu. Kadang-kadang masih banyak juga warga masyarakat Kertaaksana, apalagi musim kemarin musim kemarau. Hari inilah sudah ada hujan-hujan. Kalau musim kemarau bercocok tanam juga tidak bisa, atau berkebun juga susah. Terus mencari pekerjaan juga di sekitarnya itu susah seperti itu. Tapi insya Allah sekarang sudah mulai lagi bahwa sudah ada penanaman padi dan lain sebagainya, insya Allah seperti itu. Kalau masalah kemiskinan itu ya relatif seperti itu. Kita lihat aja lah, ada data dari Dinsos yang dapat bantuan untuk Kertaaksana seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus seperti
disabilitas atau anak-anak terlantar? Iya, kalau lansia ada, ya lansia ada, harus perhatian khusus. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita semua bahwa setiap lansia itu punya